Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Syawal, NIM 1980224020, mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran. Saat ini, saya sedang melaksanakan praktik kependidikan di SMK Abdi Negara, jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Selamat menyaksikan. Oke, untuk ketua kelas bisa dipersilakan untuk membaca doa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Oke, sebelumnya saya ingin mengabsensi terlebih dahulu kehadiran teman-teman pada pertemuan kita pada hari ini. Untuk Alsya, Anissa. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kita pada hari ini, saya ingin memberikan suatu info news terkait dengan berita yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Ada tahu nggak sih kemarin kita tuh berhasil melaksanakan kegiatan apa sih di Bali? G20. Ya, G20 itu apa sih kira-kira? Nggak tahu. Oke, G20 merupakan suatu kegiatan yang dimana dihadiri oleh 20 kepala negara atau pimpinan yang memiliki perekonomian terbesar 20 terbesar di dunia, salah satunya di Indonesia. Kayak sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan perencanaan pegawai, dan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pengadaan pegawai. Sebelum masuk ada materi, saya ingin bertanya nih, gimana kabar teman-teman semua? Baik? Baik. Ada yang galau nggak? Iya, aman. Ada yang sakit? Tidak. Sakit hati? Ya. Oke, nggak ada ya. Semoga teman semua jauhkan dari rasa sakit. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, pengadaan pegawai. Sebelumnya, ada masih ingat nggak sih perencanaan pegawai itu apa aja gitu? Pengertian dari perencanaan pegawai. Ada masih ingat? Pemakaian kegiatan Ya. ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja. Oke, terus ada lagi? Apa itu perencanaan pegawaian? Oke, tadi benar disampaikan oleh Siti bahwa perencanaan pegawaian adalah suatu hal yang dimana merencanakan atau membuat untuk menyelesaikan kebutuhan yang ada di dalam formasi atau yang dibentuk dalam suatu institusi atau suatu satuan organisasi. Oke, lanjut ke pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai. Pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menjelaskan dan menerangkan pengertian tahapan-tahapan prosedur dan pembuatan dokumen pengadaan pegawai dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, kritis, percaya diri, memiliki karakter religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong dan kemandirian, dan memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, kewargaan, serta memiliki sikap kreatif dan kritis. Oke, pokok pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, tahap pengertian pengadaan pegawai. Kedua, tahapan pengadaan pegawai. Ketiga, prosedur pengadaan pegawai. Dan keempat, pembuatan dokumen pengadaan pegawai.
Oke, setelah kalian mendengar materi kita terkait dengan pengadaan pegawai, apa sih yang kira-kira tuh yang ada di pikiran kalian tentang pengadaan? Rencana. Oke, bagus. Ada lain? Apa itu pengadaan? Oke, ada tahu? Dicoba. Ya, oke. Pengadaan itu terbagi menjadi dua, pengadaan barang dan pengadaan pegawai. Yang dimana dalam instansi pengadaan itu sangat perlu, dan dimana suatu rencana dalam mempersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu organisasi. Kayak misalkan kayak di sekolah sini, pasti istilah pengadaan itu tidak asing, kayak pengadaan barang, kayak pembelian proyektor, pembelian peralatan-peralatan tulis, itu salah satu bentuk pengadaan barang. Nah, sedangkan untuk pengadaan pegawai, itu biasanya dalam bentuk lowongan kerja atau perekrutan, kayak calon guru, terus juga pegawai lainnya di kata usaha, dan juga office boy atau OB. Nah, itu termasuk dalam pengadaan pegawai, atau bahasa istilah kerennya adalah perekrutan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih siapa yang merancang pengadaan pegawai, terutama di tingkat nasional? Ada ingat? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Oke, pengadaan pegawai dalam instansi pemerintahan, terutama bagi pegawai negeri sipil, itu dirancang oleh Badan Kepegawaian Negara, yang dimana berkonsultasi atau koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi. Dan dua badan ini yang biasanya merancang atau menetapkan rancangan pengadaan pegawai untuk tahun berikutnya, seperti pembuatan kebijakan, mekanisme pendaftaran, dan juga yang lainnya. Oke, setiap tahunnya bursa penerima pegawai baru di Indonesia itu sangat ketat. Semakin lama itu semakin ketat. Kenapa? Karena persaingan manusia itu tidak hanya bersaing sama manusia, akan tetapi bersaing juga bersama dengan namanya teknologi. Kayak misalkan kita nanti akan bersaing dengan contohnya dalam dunia administrasi. Kita itu bukan bersaing dengan namanya itu sama manusia, tetapi kita akan bersaing dengan mesin atau teknologi. Kayak misalkan ada yang namanya Microsoft Office. Dulu mungkin pada zaman dahulu kayak pengarsipan itu secara manual, tapi sekarang zaman itu ada ahlinya dalam pembuatan arsip. Tapi sekarang ini dipermudah dengan namanya teknologi, yang dimana diberi nama Microsoft Office, itu mempermudah pengarsipan. Adapun teknologi lainnya untuk mendukung pengarsipan lainnya, itu merupakan salah satu daya saing, yang dimana teman-teman ketika nanti keluar dari sekolah ini, entah nanti melanjutkan ke dunia kerja, itu harus mempersiapkan skill yang lainnya di luar dari konteks dari OTP. Nah, kayak misalnya skill memasak, skill berwirausaha, skill dalam dunia teknologi, dan itu perlu banget teman-teman kuasai, karena di era globalisasi kalian itu tidak bersaing dengan orang Indonesia saja, tapi kalian akan bersaing dengan orang-orang dari luar, terutama di Cina, Jepang, itu yang merupakan negara yang memiliki teknologi dan sumber daya yang baik di dunia. Oke, sebelumnya ada tahu nggak sih perbedaan dari P3K dan juga PNS? Ada yang tahu nggak? Enggak. Oke, P3K itu merupakan, kalau bahasa lamanya itu merupakan pekerjaan yang dimana itu dalam bentuk asalurasi atau kontrak. Sedangkan PNS itu adalah pegawai negara yang dimana dia itu tetap seumur hidupnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya kita akan tugas dari saya
dengan melakukan kerja kelompok yang dimana teman-teman membagi kelompok sesuai dengan apa yang sudah saya bagikan. Kelompoknya seperti yang kelompok di materi sebelumnya. Nah, nanti tugas-tugas teman-teman adalah membuat video tentang pengadaan pegawai. Nah, itu dengan durasi 5 menit. Nah, mungkin saat ini sekarang bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gak apa-apa, gitu aja. Terus coba dong di skenario di sini coba. Sudah? Oke, tadi kita sudah melakukan pembelajaran dan juga diskusi kelompok terkait dengan tugas keterampilan untuk membuat video pengadaan pegawai. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa nanti dikirimkan ke link drive yang sudah saya siapkan nanti. Dan jangan lupa diedit sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Oke, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mereview video hasil pembuatan dari teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kegiatan kita pada hari ini menjadi kurang efektif ataupun kurang baik. Sekiranya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.